Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi kali ini kita lanjut ke podcast berikutnya. Podcast kali ini tuh membahas tentang peran milenial membangun desa. Oke, untuk topik kali ini kita udah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Yang pertama kita sapa dulu ada Gus Jadin. Ya, assalamualaikum. Salam. Dan kemudian yang kedua kedatangan mahasiswa yang luar biasa yang berprestasi ini. Yang pertama ada Mbak Raisa. Assalamualaikum. Dan kemudian ada Mas Ivo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi podcast kali ini masih sama disponsori oleh produk-produk hebat dari Algo Film dan juga Jembertin Garden. Nah, terus di tengah ini ada apa ini, Kak? Kayak penghargaan gitu ya. Nah, dari mana nih penghargaannya? Iya, jadi langsung aja ya. Iya, langsung aja. Jadi ini penghargaannya adalah dari lomba bisnis plan competition yang diadakan sama Universitas Ciputra yang baru kita ikuti kemarin. Kita mendapatkan juara 2 nasional. Wah, keren banget. Nah, ini merupakan contoh peran milenial yang ini ya, membangkitkan prestasi teman-teman juga tentunya kan ya. Nah, di sini sesuai dengan tema kali ini, oke, mungkin mau ada yang disampaikan dulu nih, Kak, inspirasi dulu untuk teman-teman. Inspirasi ya? Iya. Tentang prestasi nih, Kak. Oke. Ya, jadi teman-teman jangan sampai takut untuk memulai untuk berprestasi. Misalnya kalian basicnya ada di bisnis, kalian tekuni bisnis itu, atau dalam penulisan, atau bahkan teater, menyanyi, dan lain-lain. Kalau itu memang kepintaran kalian atau bakat kalian, jangan ragu-ragu untuk memperdalam kepintaran kalian tersebut. Jadi jangan sampai takut untuk terus berjuang buat mendapatkan prestasi-prestasi, karena di situ kita bukan cuma mendapatkan prestasi aja, tapi juga banyak sekali benefit dan kebermanfaatan untuk sekitar kita. Oke. Mungkin dari Gus juga ada motivasi membangkitkan teman-teman di sini, Gus. Yang jelas, kalian kita semua jangan pernah merasa kita itu tidak punya potensi apa-apa. Kita harus percaya diri bahwa kita dicipta itu pasti punya potensi. Tapi kan untuk berprestasi itu juga nggak mungkin keuntungannya buat diri kita sendiri kan, tapi juga masyarakat. Nah, sesuai sama tema ini, poinnya tuh ke desa, ke membangun desa. Nah, kita lanjut aja ke pertanyaan yang pertama. Ini yaitu bagaimana sih menurut kakak di sini dan Gus Jadin peran milenial tuh dalam pembangunan dan transformasi desa di era digital ini. Oke, bisa didahului oleh Kak Ivo. Oke, baik. Untuk peran milenial sendiri ya, untuk membangun desa nih ya. Mungkin buat teman-teman mahasiswa di sini kan kita dalam langkah untuk membangun desa itu banyak tuh caranya. Yang pertama mungkin bisa mengikuti kegiatan pengabdian desa atau hibah-hibah CSR dari perusahaan. Kedua ada juga hibah dosen yang mungkin kita bisa ikut dalam asistensinya, dan juga ada program KKN, dan juga kalau di Universitas Jember itu ada program Perumahan Desa yang dimana melalui program-program tersebut teman-teman itu bisa menciptakan sebuah ide inovatif untuk menciptakan gagasan yang memang itu bermanfaat buat desa itu sendiri. Mungkin hal ini saya berikan contoh ya terkait salah satu peran mahasiswa membangun desa yang sudah pernah saya lakukan itu di Desa Semboro, Kabupaten Jember. Oke. Di situ saya mengangkat tuh terkait potensi kolam yang tersedia dan juga potensi bank sampah terkait sirkular perputaran dari yang awalnya sampah makanan yang masih berserakan, kemudian dialokasikan kepada pakan maggot. Kemudian maggot tersebut diberikan kepada lele. Lele tersebut makan dari maggot tanpa harus diberikan pakan lain, sehingga kan untuk budidayanya itu cenderung lebih hemat. Nah, kemudian lele itu dipanen, kemudian lele itu diolah menjadi produk turunan berupa abon ikan. Nah, abon ikan itu diberikan ke balita-balita yang memang terkena stunting di Desa Semboro itu sendiri. Oke. Jadi kan selain sirkular gitu ya. Sirkular perputarannya itu jelas, dan itu memiliki benefit yang luar biasa karena dalam proses pengabdian yang saya lakukan kurang lebih selama 4 bulan itu bisa menurunkan dua balita yang bisa dikatakan terkena stunting dari total 10. Keren. Contohnya.
udah langsung contohnya ini tuh. Itu bagus gitu ya. Iya, Itu langsung iya. bisa dieksekusi. Betul, betul. Oke, mungkin ada tambahan lagi sudah. Mungkin cukup dulu Kak. Oke. Catatan- Dari catatan Kak sih. Raisa gimana nih? Iya, jadi peran mahasiswa atau generasi milenial, kalau kita kan generasi Z ini ya Gus. Jadi generasi Z atau milenial ini kan juga masih mahasiswa-mahasiswa atau bahkan yang sudah kerja, tapi kita juga perannya ini sangat tinggi di dalam pembangunan desa sendiri. Karena kalau kita lihat dari generasi-generasi sebelumnya seperti generasi X, generasi baby boomer dan lain-lain, pasti kan masih belum terlalu melek teknologi seperti itu. Sedangkan untuk pembangunan desa di sini kita membutuhkan untuk adanya teknologi yang mumpuni. Nah, teknologi itu sendiri diciptakan atau diinisiasi oleh milenial dan juga Gen Z. Nah, disitulah peran dari kita selaku Gen Z dan juga generasi milenial untuk bisa memperkenalkan gimana sih caranya untuk mengembangkan teknologi dan memasukkan adanya teknologi digital termasuk dalam pemasarannya, kemudian juga teknologi persawahan mungkin jika pembangunannya di persawahan atau pertanian, kemudian teknologi dan sebagainya ya, pasti banyak sekali. Nah, itu gimana cara kita untuk menginisiasi teknologi tersebut ke dalam desa seperti itu. Jadi disitulah peran dari generasi milenial untuk bisa membangun desa dan berkolaborasi tentunya dengan generasi-generasi sebelumnya seperti itu. Oke, dari Gus Jadin bagaimana Gus pendapat dari? Ya, kalau dari saya ide-ide yang sudah mereka sampaikan luar biasa benar memang. Jadi peran milenial dalam hal ini memang sangat dibutuhkan yang terkait dengan teknologi ya. Jadi ini untuk terjadinya sebuah percepatan, efisiensi dan juga integrasi antar masyarakat dan semua partisipan yang ada di desa. Jadi pada prinsipnya kalau menurut saya milenial ini kan masih fresh. Dia itu masih ide-idenya masih banyak nih, masih dia lebih kreatif, dia lebih melek tentang informasi, teknologi lah. Yang penting di milenial ini ada sebuah kesadaran bahwa dia akan membangun desa gitu loh. Nah, itu yang penting, motivasi dulu yang penting. Kalau dia nggak cuek, ya udah dia nggak akan ada sesuatu kontribusi yang akan dia lakukan untuk desa itu. Tapi kalau dia ada sebuah kesadaran bahwa aku akan membangun di desa ini. Nah, daripada aku harus keluar, mungkin kalau dia kerja di luar atau dia jadi pegawai atau jadi wira swasta di luar gitu ya, ya dia bisa menikmati untuk dirinya. Tapi ketika dia di desa, dia akan bisa mengembangkan dari seiring dengan usahanya dia yang maju, dia akan memberikan manfaat untuk masyarakat desa. Lah, di sini penting peran milenial sebagai agen perubahan dalam membangun desa, karena selama ini desa hanya dikelola secara manual, tradisional, yang itu sangat kesulitan nantinya dia untuk bersaing di tingkat yang lebih gitu kan. Dengan hadirnya milenial kan bisa membantu dia satu menciptakan pasar. Dia bisa meluaskan pasar tidak hanya sekupnya di sekitaran desa atau di kota itu, bahkan dia bisa secara global, secara internasional, karena dengan teknologi itu memungkinkan. Dia misalkan ciptakan sebuah aplikasi yang sifatnya nanti secara global, yang terhubung dengan pasar global yang dibutuhkan apa, dan kecenderungan dari milenial kan masih tenaganya masih tenaganya itu masih wow gitu kan. Dia mobile-nya dia pasti akan lebih daripada yang udah tua-tua, sehingga dia akan lebih gesit satset gitu ya kalau untuk mencari informasi dan peluang-peluang yang ada. Tinggal itu nanti peluang yang sudah dia tangkap itu nanti disinergikan dengan potensi yang ada di desa itu, dan itu mutlak dibutuhkan sebuah kerjasama nantinya. Nah, dalam hal ini milenial pun yang ada di desa, kalau tidak didukung oleh masyarakat yang lain termasuk perangkat desanya, ini juga mustahil akan berhasil gitu loh. Jadi semua harus terlibat bersama, punya tujuan bersama, punya goal yang bersama gitu loh. Seandainya tidak memungkinkan, gimana Gus? Karena kayaknya yang itu cuek ya udah kalian mulai aja dengan diri kalian. Jadi ada sebuah contoh sukses yang dilakukan oleh seorang mahasiswi. Dia itu melihat potensi desanya, terus dia melihat di sini banyak tanaman kelapa gitu ya. Akhirnya dia itu berpikir untuk ini sebenarnya kan bisa kelapa ini jadikan sebuah produk yang kita nanti dia jual ke luar. Kebetulan dia punya browsing dan dia mengikuti beberapa kegiatan yang terkoneksi dengan beberapa pasar di internasional. Itu kalau nggak salah di negara Korea di mana ya, yang membutuhkan
gula merah itu tadi sama madu kelapa itu diambilkan dari bunganya kelapa. Akhirnya dia bangun usaha itu dari yang semula dia hanya bisa produksinya sebulan 2 kintal, sekarang sudah menjadi 2 ton. Dan dia sudah bisa mengelola secara profesional, melatih warga desanya untuk berproduksi sesuai dengan SOP internasional. Karena nanti dibutuhkan sebuah produk itu pun yang higienis, yang sesuai standar untuk bisa dijual di internasional. Dan merubah mindset dari petani yang tradisional menjadi petani yang modern yang mengikuti SOP itu tidak mudah. Dia butuh waktu 3 tahun mentransfer knowledge-nya itu. Nah, ini yang dibutuhkan sebuah ketelatenan. Jadi biasanya anak muda kurang telaten nih, makanya jangan mudah menyerah juga. Semangat ada tapi ketelatennya kurang gitu kan. Jadi semangat sekaligus harus telaten. Nah, telaten dalam apa? Ya mendidik, mengajari orang-orang yang memang mereka nggak punya basic sebelumnya. Tapi setelah mereka diajari, ibu-ibu ini ternyata bisa. Akhirnya dia bisa berproduksi sesuai dengan standarnya yang dibutuhkan oleh pasar internasional, dan sekarang sudah mencapai 2 ton per bulan, mungkin lebih kalau sekarang. Yang hebatnya lagi, si mahasiswi ini CSR-nya itu dia kelola, dia dikembalikan kepada warga desa lagi, dijadikan untuk pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, ya, terus juga untuk ini memberikan modal gitu ya kan, mungkin ada pinjaman kalau dari anggotanya itu butuh uang, butuh untuk pengembangan usaha atau apa, itu dia kasihkan itu, dan itu tidak berbunga. Ini yang hebatnya di situ. Jadi dari warga desa juga kembali ke desa. Ini yang maksud saya luar biasa manfaatnya di situ. Itu kalian yang harus bergerak gitu ya. Iya, pasti dari sini kan mahasiswa punya ide-ide baru kan, inovasi-inovasi baru yang mau diterapkan ke desa. Tapi seperti yang disampaikan Bu Jenny tadi, pasti ada tantangan-tantangan. Kayak tadi kan koordinasi sama perangkat desanya, masyarakatnya merubah mindset, terus dari kita kan harus telaten gitu ya. Nah, di sini saya mau minta pendapat ke Kak Raisa sama Kak Ivo terkait tantangan tadi nih saat menerapkan ide yang bagus tadi itu ke masyarakat desa itu, apakah ada lagi tantangan yang lain dan solusinya tuh bagaimana sih Kak gitu? Mungkin awali dari Kak Raisa dulu. Oke, terkait tantangan ya, sebelumnya juga saya pernah ikut pengabdian di desa ya. Itu sama Kak Uut juga kan. Ya, itu salah satu di program Promaha Desa. Oh iya, nah, betul, itu kita di desa Sumberlesung. Di situ kita bertugas untuk membina warga desanya untuk mengembangkan desa manik-manik atau manik-manik yang ada, yang sumber daya alamnya atau sumber daya yang di desa itu kan manik-manik itu dibuat kerajinan tangan dan juga seperti kalung, gelang dan lain-lain itu, sehingga itu bisa kembali lagi ke desa seperti yang katanya Gus Jadin tadi. Nah, itu tantangannya salah satunya ya karena dari dukungan dari pemerintah sih. Nah, meskipun kita sebagai generasi milenial itu sudah dengan sepenuh hati untuk memberikan pelatihan, terus pendampingan, bagaimana cara untuk digital marketing yang baik, kemudian copywriting waktu itu pelatihannya, dan juga pelatihan e-commerce dan sebagainya. Konten creator juga. Iya, konten creator juga, konten dengan warga desa gitu ya. Betul. Nah, kita tetap membutuhkan yang namanya dukungan dari pemerintah setempat gitu. Dukungannya seperti apa? Ya seperti mungkin mereka bisa memberikan tempat yang layak untuk kita berkolaborasi gitu ya. Meskipun di desa Sumberlesung itu cuma sedikit yang memiliki kesadaran terkait sumber dayanya, tapi pemerintah desa ini bisa melakukan penyuluhannya dengan cara mengumpulkan warga desa, sehingga ibu-ibu yang biasanya menjadi ibu rumah tangga maupun bapak-bapak yang mungkin masih belum mempunyai pekerjaan tetap itu bisa terserap tenaganya untuk menjadi pengrajin, ataupun selain pengrajin juga bisa di kondisi lain, misal seperti di marketingnya atau di produksinya dan lain-lain gitu sih Kak. Jadi lebih ke itu sih, untuk dukungan pemerintah, tantangannya kurang dalam hal itu seperti itu. Oke, kalau dari Kak Ivo sendiri bagaimana? Oke, baik. Untuk berdasarkan pengalaman saya sih, pasti yang pertama itu dari masyarakatnya itu sendiri ya. Pertama, ketika kita baru masuk ke desa tuh, pasti kita itu belum kenal tuh masyarakatnya itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Bahkan kita sendiri pun nggak kenal tuh sama pemerintah desanya itu seperti apa. Nah, disitulah
hal yang menjadi tantangan terbesar kita untuk bisa menyatukan antara pemerintah desa dan juga masyarakat desa untuk bisa bersinergi menjadi satu kesatuan. Itulah yang paling susah pasti ya di bagian masyarakatnya ya. Kalau di pemerintahnya mungkin ketika kita masuk, kita udah ngejelasin programnya kayak gini-gini, pasti pemerintah desa mendukung ketika memang itu berdampak baik buat desa itu sendiri. Tapi masyarakatnya itu kadang kayak mikir apa sih program apa sih, kayak maksudnya udah terlalu terpaku nyaman di zona nyaman itu sendiri. Jadi kayak buat diajak bangkit berkembang itu agak susah. Nah disitulah awal mula yang menjadikan susah. Nah cara solusinya yang pertama tentu kita adakan FGD terlebih dahulu, fokus group discussion bersama masyarakat setempat. Ditanya itu satu-satu, kekurangannya apa, fasilitas yang udah ada itu seperti apa, yang masih kurang itu seperti apa. Nah dengan adanya FGD itu kan kita tahu tuh keluhan-keluhan yang memang dirasa kurang bagi masyarakat itu seperti apa. Ketika kita sendiri udah tahu keluhan-keluhannya itu apa, kita bantu tuh untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Jangan muluk-muluk langsung ke program dulu, tapi kita selesaikan masalah-masalahnya ada di masyarakat itu sendiri. Nah ketika masalah-masalah di masyarakat itu selesai, baru kita melangkah ke programnya itu sendiri. Dalam menjalankan program pun kemarin kan saya programnya itu beberapa ya, nggak hanya cuma pengolahan lele selesai itu enggak, tapi dari awal tuh kayak misal bagaimana sih untuk masyarakat itu bisa memilah sampah antara sampah organik dan juga sampah anorganik itu seperti apa. Yang pertama itu seperti itu dulu. Nah ketika masyarakat sudah tahu yang memang dirasa organik itu mana dan anorganik mana, itu nanti dipilah lagi untuk bisa masuk yang keranahnya maggot itu seperti apa. Nah nanti ketika sudah paham terkait pengelolaannya maggot, mungkin cara pengolahan maggotnya tuh yang mungkin agak ribet tuh buat pemantauannya, tapi dengan cara yang telaten masyarakat pun tahu gitu loh, tahu bagaimana pengolahan yang baik dan benarnya seperti itu. Nah setelah itu tantangan nggak hanya berhenti di situ saja, tapi tantangan selanjutnya itu terkait pengolahan lelenya. Kan pasti masyarakat nggak tahu tuh kadar airnya bagus itu seperti apa, pakannya itu berapa kali sehari. Itu kan kita juga adakan pelatihan, kita kayak manggil pakar, manggil praktisi yang memang di pengolahan lele itu sendiri. Jadi nggak hanya dari kita dan juga pemerintah desa tadi itu enggak, tapi kita tetap panggil dari luar. Nah terus setelah itu kembali lagi ke penghabis lele itu dikelola, itu masuk ke arah pembuatan abonnya. Karena kemarin produk dari pengabdian desa saya itu masih sebatas abon aja ya, maksudnya belum meluas ke yang lain-lainnya gitu. Nah itu baru pembuatan abonnya, kemudian cara menggorengnya baik seperti apa, itu yang memang menjadi tantangan besar sih bagi masyarakat setempat. Dan yang paling utama tantangan di sini itu membuat konsistensi masyarakat itu sendiri agar lingkaran sirkular itu dapat berjalan sesuai yang memang diberikan yang di-develop di awal itu seperti apa. Gitu yang menjadi tantangan. Mungkin yang terakhir saya lihat itu sih masih berjalan ya. Maksudnya sekitar bulan Januari itu masih jalan terkait programnya itu. Masih berlanjut gitu. Siap. Tapi kan ini sebagai contoh tadi Mbak Resa di Sumberosung sama Mas Ivo di mana tadi? Di Semboro. Di Semboro. Nah sebenarnya itu juga desa-desa di Kabupaten Jember itu udah merata, ada mahasiswa juga yang pengabdian di sana itu dari program, kalau di kampus ada KKN kan ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk para viewers di sini bukan hanya 2 desa ini aja yang kita abdi gitu ya. Sebenarnya dari mahasiswa itu udah merata, udah ada berbagai kelompok dan sesuai sama potensi masing-masing. Nah di sini Gus kan tadi udah disampaikan ada beberapa tantangan nih dari masyarakat ya, ada dari pemerintahnya nih ada. Kalau menurut Gus Dadin, kalau dari sisi pemerintahnya nih ya, itu akan mensupport dalam bentuk apa gitu Gus? Atau mungkin pendanaan atau apa gitu seperti itu Gus? Jadi kalau menurut saya, pemerintah yang pertama dilakukan, terutama untuk pemerintah desa, pemerintah kecamatan sampai kabupaten, itu yang pertama mengupgrade dulu perangkatnya. Itu yang pertama. Karena tidak semua pemerintah perangkat desa khususnya juga melek teknologi, terus punya kemampuan untuk mengimbangi kecepatan sebuah perkembangan dinamika masyarakat. Karena juga ada perangkat yang juga sudah tua-tua gitu kan. Jadi secara SDM harus kita upgrade dulu kemampuan mereka dan untuk bisa menangkap situasi yang ada. Terus yang kedua, pemerintah itu khususnya pemerintah desa, dia harus punya semacam profil desa. Betul. Jadi dia harus tahu nih untuk desanya dia potensinya apa aja.
Misalkan mulai dari sumber daya alamnya itu bagaimana, terus nanti produk yang akan bisa dikembangkan itu apa, itu harus tahu benar, peta desa itu udah tahu. Termasuk tentang masyarakat, kondisi masyarakatnya. Masyarakatnya itu punya kebudayaan seperti apa. Itu karena semua kita mau berkomunikasi dengan masyarakat pun juga tidak mudah, karena itu terkait dengan ada budaya juga, perilaku dan seterusnya. Jadi data-data semacam itu desa harus punya. Jadi tipikal masyarakat di sini itu SDM-nya seperti apa, budayanya seperti apa, perilakunya seperti apa. Terus dari sisi ketika dia itu digerakkan dalam sebuah pekerjaan itu modelnya seperti apa kan gitu. Ya itu jadi dia harus punya profil desa lengkap mulai dari potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, sehingga ketika data-data desa itu sudah tersaji lengkap, ketika ada program masuk, dia sudah bisa memilah nih, kayak ada mahasiswa datang, dia sudah bisa memberikan informasi yang tepat kepada calon-calon investor atau orang-orang yang bekerja sama untuk membangun desa itu sendiri, termasuk mahasiswa. Dia sudah bisa memetakan, ini loh mas potensi desanya, ini produk mungkin yang bisa dikembangkan, ini masyarakatnya begini, anunya begini, sehingga calon-calon stakeholder ini bisa tahu gitu loh, oh aku kalau di sini nanti saya mau kembangkan apa kan gitu. Nah itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yaitu terkait dengan masalah itu tadi, harus dia punya profil desa, terus dia harus hadir setelah dia upgrade kemampuan dari desa itu sendiri, baik secara infrastruktur maupun secara mentalnya, secara pengetahuannya, kompetensinya, semuanya di upgrade. Baru setelah itu dia nanti mempermudah proses-proses perizinan ketika itu terjadi nanti. Ini biasanya agak sulit ini. Kadang ada istilah nih kalau sama birokrasi, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Dan itu saya alami. Saya 2 kali kemarin mengurusi perizinan, satu di imigrasi yang hanya terafiliasi juga dengan dinas kependudukan. Yang pertama itu juga sebelumnya di dinas kesehatan. Saya ketika itu untuk pelayanan rumah sakit itu perizinannya ribet banget. Dan kita tuh menunggu lama dan sepertinya memang kita tidak dipermudah, supaya dipersulit. Jadi kayak syarat itu dicari yang nggak ada, saya suruh kembali lagi, mau nggak efektif lah intinya itu. Padahal setelah data itu, padahal kan semua sudah terdigitalisasi. Artinya sebuah data itu sudah terkonek. Kita pakai sidik jari aja, KTP kan udah tahu data kita, kan nggak mungkin bohong. Kenapa kita harus disuruh pulang lagi yang mengambil akte kelahiran lah. Padahal itu sudah saya bawa surat nikah, sudah saya bawa persyaratan lengkap, saya bawa yang diminta oleh pihak imigrasi. Itu masih dicari, ya kita nggak bawa gitu loh. Kan ribet. Ya kalau rumah saya jauh, dekat. Kalau jauh kan kasihan. Kalau orang nggak punya kendaraan, dia harus ke sana naik lin, misalkan orang desa, kan menyiksa sekali lah. Ini ketidakefektifan itu tidak boleh terjadi harusnya di pemerintah. Karena pemerintah kan bertugas untuk melayani, sehingga pelayanan harus prima kepada rakyat. Nah ini yang harus dilakukan, termasuk nanti betul katanya Mas Ivo ini, bahwa pemerintah itu bisa hadir dengan cara itu tadi. Dia kan harus sering mengadakan semacam FDG itu ya, forum discussion dengan masyarakat, musrembang gitu kan. Nah itu keluhan-keluhan itu apa yang dibutuhkan masyarakat. Setelah itu dia inventarisir semua masalah dari masyarakatnya. Baru setelah itu dia nyusun program yang tepat untuk masyarakat. Dan itu bisa dikerjasamakan dengan pihak stakeholder. Dalam hal ini mungkin ada perusahaan yang memang membutuhkan nih potensi yang ada di situ. Misalkan di desa ini aku mau bikin ini punya potensi nih desa untuk kita kembangkan menjadi desa untuk apotik hidup gitu misalkan ya. Udah kita fokuskan di situ menjadi sebuah desa yang menanam kayak empon-emponan yang berkaitan dengan bahan baku yang terkait dengan herbal itu. Nah, tentunya dalam hal ini pun salah satu peran pemerintah tidak hanya sekedar itu, dia juga bisa menciptakan stabilitas dari mulai proses hulu, ikut memantau lah, ikut hadir memantau. Kalau perlu memberikan sebuah pelatihan, jadi tidak hanya sekedar memberikan program yang tiba-tiba ditinggal. Kalau itu pasti akan saya pastikan tidak akan jalan. Masyarakat yang masih belum terbentuk kebiasaannya, kompetensinya, ketika dikasih modal, dia tidak akan bisa mengelola. Karena dia nggak tahu ini mau apain, ya paling nanti buat beli motor, buat bangun rumah kan gitu kan. Tapi kita latih dulu nih sebelum dia mendapatkan program, kita latih dulu skillnya, kita latih.
Nah, setelah itu manajemennya kita bentuk, kita awasi, kita dampingi lah. Kalau bisa mah harus fokus dalam hal ini. Untuk itu kan dibutuhkan. Misal kayak anak mahasiswa ini memang karena waktunya terbatas kadang ya, jadi Iya. mereka harusnya ya memang apa ya, udah di plan dari awal gitu. Kita mau garap apa nih, dan kita harus selesai dalam jangka waktu sekian, targetnya ini. Sehingga ketika kalian nggak ada di situ, bisa dipastikan sebuah rintisan usaha yang kalian bangun itu benar-benar bisa berjalan istiqomah. Dan itu nanti ada yang melanjutkan, entah itu pemuda desa sana yang nanti akan dibina juga dengan perangkat desa atau dan yang lain-lain. Nah, itu yang dibutuhkan dari pemerintah, itu harusnya hadir untuk mempermudah semua akses, baik pelayanan, infrastruktur, pengembangan SDM, termasuk menciptakan pasar, informasi segala macamnya. Kalau perlu dia menyediakan dirinya menjadi apa istilahnya kayak bumdes gitu kan, produk-produk desa dia tampung. Betul. Untuk dia bisa nanti kelola, dia bisa memasarkan itu. Jadi sehingga potensi yang ada di desa itu hidup. Dan orang pada dasarnya ketika dia itu melakukan sesuatu dan dia mendapatkan tambahan nilai, itu pasti dengan senang hati. Tapi kalau dia cuman dengerin kita pidato, ngomong program, ya aduh Pak udah sering Pak gini Pak, kita udah sering dengar kayak begini, dia juga nggak gitu kan. Benefitnya dia buat dia itu apa, tapi kalau dia itu bisa di situ aja dia bisa menghasilkan sebuah sumber ekonomi, dan itu pasti dia akan tertarik. Dengan sendirinya itu instingnya akan jalan. Bagaimana dia akan mengembangkan usahanya itu gitu loh. Yang kita pastikan stimulus yang kita ciptakan itu benar-benar mampu dirasakan langsung oleh warga desa, punya nilai. Nah, kadang gini, seperti halnya yang dilakukan sama Mas Yopo ya. Ada program tadi itu untuk abon yang akhirnya untuk diberikan kepada bayi untuk Stunting. mengatasi stunting. Tapi badan itu kan sudah manfaat, benefit kan. Anaknya jadi nggak stunting gitu kan, dia dapat asupan gizi gratis. Tapi kadang mereka melihatnya itu bukan benefit. Ya kadang orang desa tuh yang dia pikir benefit, aku dapat uang, cuan gitu, bisa menghasilkan uang lah. Merubah mindset ini kan nggak mudah. Ya udah, yang menjadi acuan mereka itu kita pancing. Gimana cara kita menciptakan? Ayo dari misalkan, ini bisa kita Pak. Kamu produksi Pak, misalkan kamu dapat 10 kilo, 1 kilonya kita kasih harga sekian misalkan. Misalkan dia bisa produksi dengan lele itu abon 1 kilo itu bisa dia produksi dengan harga 80, nanti kamu store ke saya tak beli 100.000, kan sudah ada selisih nilai. Itu nanti dengan begitu dia akan tertarik. Kalau perlu dia dia akan mengembangkan sendiri dengan sendirinya, termasuk urusan sampah. Jadi kita hadirkan juga yang berkaitan dengan pengelola sampah. Dia kan sudah punya daftar harga nih. Sampah plastik harganya sekian, sampah ini sekian, sampah ini sekian. Sehingga orang-orang memilah sampah itu ada tujuannya. Ini aku ngumpulin sampah ini nanti bisa tak jual, aku dapat cuan kan gitu. Otomatis dia kan nggak punya sampah banyak, dia nyari di tetangga-tetangganya. Sudah lingkungan bersih, masalah sampah teratasi, dan persoalan ekonomi pun bisa tercipta di situ karena ada nilai. Dan nanti sebenarnya saya juga saya kemarin ketemu dengan orang yang memang nyari sampah gitu. Terus kalau ada mulai dari besi tua apa aja sudah, pokoknya sampah plastik, sampah ini itu udah ada list harganya. Dan itu memang harga itu bisa berubah. Nah, nggak masalah. Mungkin di desa, di tempat istilahnya kayak di bumdes gitu ya, di kantor kan dikasih informasi atau bikin aplikasi khusus desa ini. Nah, itu nanti untuk pengelola sampah, harga sampah untuk plastik per kilo sekian, untuk plastik ini sekian, untuk ini. Lah, orang kan sudah tahu, ini harganya sekian, sehingga dia tahu. Untuk harga abon lele sekian gitu, untuk harga empon sekian. Nah, jadi semua informasi itu kita harus bikin terbuka kepada masyarakat. Itu bisa kita rancang bangun lewat aplikasi, digitalisasi, dan itu termasuk jadi keterlibatan semua partisipan itu harus dilibatkan semua. Duduk bersama, merencanakan bersama, dan mau mencapai goals yang mana harus fokus. Jangan ini begini itu begitu, nanti kalau kita nggak fokus, nggak ada goals yang kita kejar nanti. Jadi harus fokus, kita mau kemana arahnya, setelah itu kita gerak bersama. Setelah ini goals berhasil, baru kita bercabang terus gitu pengembangannya gitu. Jadi semuanya harus
terlibat itu Saling tadi terkait. jadi secara apa ya, untuk sebuah kemandirian itu jadi yang pertama itu harus melibatkan semuanya ya, partisipasi semuanya. Terus setelah itu pembangunan infrastrukturnya tidak hanya infrastruktur secara fisik tapi juga pembangunan SDM-nya. Nah, itu. Kemudian ini juga apa ya, istilahnya itu ketika anggaran itu tidak ada di pemerintah, artinya terbatas kan, Iya. ruang fiskalnya desa itu kan terbatas. Masyarakat pun tidak boleh berkebiasaan hanya menggantungkan diri kepada pemerintah. Kalau begitu kan nanti mentalnya dia nanti hanya mengemis gitu loh, dia tidak akan pernah bisa kreatif. Jadi masyarakat, tugas milenial ini bagaimana membangkitkan semangat dari masyarakat itu untuk bisa bangkit, punya kebiasaan baru yang di mana dia bisa menghasilkan sesuai dengan potensinya, sehingga dia bisa punya etos gitu loh. Aja kita ajak kerja juga dia, jadi dia nggak gantungan pemerintah, karena sebuah keberhasilan usaha itu sebenarnya bukan hanya tergantung dari modal. Iya, modal itu penting, tapi ide kreatif yang dijalankan istiqomah menjadi sebuah industri kreatif itu penting kalau menurut saya. Kalau sudah usaha ini kelihatan sudah punya perhitungan untung ruginya udah jelas, kita akan bisa proyeksi ini keuntungannya sekian, itu lembaga keuangan tuh dengan sendirinya akan berbondong-bondong datang menawari modalnya gitu kan. Dan gitu, nah di situ nanti baru kita atur, pemerintah ada lagi di situ sebagai penyedia modal yang tidak memberatkan bagi warganya, apa nanti di sistem bagi hasil atau apa, yang intinya janganlah pemerintah itu sampai memberatkan warga dalam urusan utang piutang. Sasarannya jangan ke pinjol. Waduh, itu enak di depan tapi nanti mencekik di belakang itu ya. Jadi ini regulasi ini harus diatur, karena kita kan harus segera percepatan menghadapi situasi yang ada. Kayak semasal fenomena pinjol ini seolah-olah mudah di awal tapi nanti dia mencekik di belakang. Nah ini kan pemerintah harus care. Kalau dibiarkan nanti banyak warganya, masyarakatnya yang terlilit hutang, dan bisa jadi nanti apa ya, ada banyak kasus bunuh diri dari gara-gara kasus itu. Dan itu saya menemui orang yang pernah saya kenal, dan padahal orangnya baik, dia hanya kena kasus itu, kena kasus pinjol, dan nggak ngomong-ngomong, hanya ditagih, tidak kuat bunuh diri, nah ini yang harus kita jaga ya. Jadi inilah pemerintah harus hadir di situ, melihat segala fenomena, jangan sampai dibiarkan segala sesuatunya itu, sehingga masyarakat kita itu benar-benar terarah, punya mental yang bagus, punya etos yang bagus, dan punya karya yang bagus, yang nantinya kita berharap semuanya akan menjadi lebih bahagia. Oke, itu yang kita harapkan ya untuk desa-desa di Kabupaten Jember ini. Nah, terus ini ngomong-ngomong ini Gus, jadi dari Kak Ivo sama Mbak Raisa ini sebenarnya udah pernah ke luar negeri ya, ke Malaysia ya kebetulan. Nah, itu bisa membandingkan lah atau enggak sebagai contoh gitu, apa pengalaman kalian waktu di sana, apa ada gak sih perkembangan di sana yang mungkin bisa diterapkan buat desa-desa di Jember ini gitu. Bisa dimulai dari Kak Ivo. Oke, baik. Untuk pengalaman terkait penerapan desa-desa di Jember itu sendiri ya, sebenarnya kalau pandangan saya melihat daripada di negara lain sama negara kita itu, berdasarkan observasi saya sebenarnya malah lebih maju di kita itu Indonesia. sendiri. Di Indonesia lebih maju. Kita nggak boleh nggak pede loh ya. Oh iya, kita harus pede gitu sebagai bangsa gitu. Salah satunya yang saya sempat diskusi sama dosen di sana ya, yang terkait program membangun desa yang diadakan oleh Kemendikbudristek atau yang biasa kita kenal PPK Ormawa. Di sana itu nggak ada kayak di kita kan ada program PPK Ormawa yang berfokusnya pembangunan desa, kemudian P2MB yang fokusnya wirausaha mahasiswa, ada juga yang fokusnya di riset. Di sana itu saya bertanya juga kepada mahasiswa di sana, itu nggak ada yang maksudnya program yang dari kementerian langsung yang difokuskan buat mahasiswa membangun desa, mahasiswa berwirausaha, itu nggak ada. Jadi kayak kalau melihat kemajuannya ya, kalau melihat kemajuan masyarakat memang perlu saya akui majunya itu maju di sana. Tapi kalau program-programnya memang maju di Indonesia seperti itu. Siap. Plus minusnya situ ya Kak ya. Plus minusnya di situ. Karena kalau pengalaman
saya melihat desa di sana di Malaysia ya, itu minimal satu rumah itu ada mobil. Oke. Yang bikin luar biasa di situ. Oke, mungkin di sini Gus. tapi ya mereka itu maksudnya terkait program-programnya itu masih kurang ya. Mungkin efek daripada mereka udah kaya-kaya atau seperti apa gitu. Okay. Tapi kalau melihat dari program-program pembangunan desa ya memang lebih maju di Indonesia itu. Seperti okay. itu. Kalau dari pengalaman Mbak Raisa sendiri Ya, bagaimana? kalau saya melihat di Malaysia sama Indonesia ini sebenarnya bukan kalau selain dari programnya ya, kalau programnya memang lebih banyak di Indonesia nih Okay. tentang pembangunan desa. Tapi terkait SDM-nya itu Gus dan teman-teman. Jadi SDM di Malaysia itu mungkin lebih tinggi menurut saya ya, karena mereka ini lebih ke individual gitu. Oke. Jadi mungkin karena itu sendiri ya, karena mereka mempunyai kepribadian individualis, jadi mereka lebih memilih untuk mensejahterakan keluarganya dulu gitu, nggak pikirin desa lain gitu, nggak mikirin desa itu mau apa terserah gitu. Yang penting mereka itu bagus, yang penting mereka bisa makan, yang penting mereka bisa punya mobil setiap rumah kayak gitu. Jadi itu mungkin bedanya sama Indonesia. Sedangkan di Indonesia ini yang kayak kata Gus Yadin tadi, tergantung ke pemerintah atau SDM-nya ini masih kurang gitu, masih kurang inovatif gitu ya Gus. Nah sedangkan di Malaysia itu mereka lebih bekerja keras lagi, jadi mengandalkan diri sendiri gitu Gus, lebih mengandalkan diri sendiri sehingga dalam satu desa itu mereka sudah makmur seperti itu. Oke. Tadi kan udah ini ya, pasti punya pandangan nanti kalau misal saya mau ngadu di desa lagi harus gimana itu pasti ada ya Kak ya. Nah tapi di sini kan pasti generasinya kan nggak hanya di kita, sebelumnya juga ada generasi Z dan lain-lainnya, dan juga nanti seperti yang Gus Yadin bilang tadi kan harus ada keberlanjutan program gitu loh. Jadi program kita tuh harus ditularkan ke pemuda-pemudi yang ada di desa itu. Nah gimana nih pendapat dari Kak Ivo sama Kak Raisa terkait hal itu, karena kan kalau misal kita ada cutting nih posisinya ya, dia tuh kerja di BUMN mana atau punya perusahaan apa, nah siapa tahu dia punya CSR buat bantu ke desanya yang Kak Raisa bina atau gimana gitu. Mungkin ada pendapat tentang itu dari Kak Raisa dulu. Oke, untuk keberlanjutannya ya berarti itu juga bagus banget sih Kak Ut. Kalau misal kita bisa menurunkan binaan desa kita ke generasi selanjutnya gitu. Misal kita di sini posisinya semester 8. Kita sudah mengabdi di desa Sumberlesung dan desa Semboro. Nah, tapi karena kita sudah lulus nih, posisinya sudah lulus menjadi mahasiswa nantinya, kita bisa menurunkan itu ke adik tingkat kita. Nah, adik tingkat kita itu bisa untuk apply lagi proposal ataupun lainnya kepada pemerintah, kepada Kemendikbud dan sebagainya, ataupun ke Promahadesa yang ada di Universitas Jember LP2M. Nah itu bisa diteruskan, sehingga bisa diteruskan oleh mereka, dan yang penting itu adalah pengembangan dari pengabdian yang sudah kita lakukan. Jadi jangan ngeplak seperti pengabdian kita, tapi harus ada pengembangan setiap tahunnya seperti itu. Itu sih. Jadi kalau dari Ivo gimana? Oke, mungkin kalau dari saya sendiri kan ketika kita membuat sebuah program itu pasti kan udah dibuat roadmap tuh dari tahun ke-1 sampai ke tahun ke-5, yang memang programnya itu harus jalan sesuai roadmap yang berjalankan gitu. Nah mungkin kalau kita ya mungkin bisa berjalan di 2 tahun ya, karena ya kita juga keterbatasan semester. Nah mungkin setelah selesai ya caranya roadmap yang di tahun-tahun selanjutnya itu kita berikan tuh kepada adik tingkat seperti itu, bahwa kita itu udah ada plan yang memang programnya seperti ini, jadi mereka itu lebih terarah gitu loh untuk bisa mengembangkan program-programnya. Maksudnya nggak mikir lagi aku harus buat inovasi apa gitu, jadi udah diarahkan dan tinggal menjalankan aja. Tapi meskipun sudah dibuat seperti itu, kadang ya ada kesulitannya lagi. Kadang yang kita alami sih sampai saat ini itu kadang sulitnya mencari regenerasi. Sulitnya mencari regenerasi daripada orang yang memang sefrekuensi dalam artian menjalankan program ini, itu sulit. Kita gimana kalau seandainya itu kita kan, kalau gitu kan kita sifatnya pasif. Kalau kita lebih aktif, misalkan kayak semacam kamu udah bikin roadmap kayak begitu, udah ada sesuatu yang sudah kamu rancang bangun di sana, kamu mencari nih adik kelasmu nanti yang akan bisa meneruskan. Kamu bisa promo ke mereka. Ini aku udah punya program ya. Nanti kamu bisa meneruskan ini dari ini program ini. Nah, ini yang sudah kita lakukan ini. Dan nanti roadmap ini akan lebih semacam ada sebuah persiapan di situ. Itu kan mungkin lebih mudah dicapai daripada kita udah biarkan itu aja, nanti
nggak ditangkap atau enggak, ini kan kita kadang nggak tahu gitu loh anak. Ya, kalau seandainya gitu gimana? Nah itu Gus, itu udah kita lakukan juga. Nah, terus tapi ya mahasiswanya itu yang kayak males program apa ini, kayak aku males nih bangun desa, lebih aku fokus belajar aja, fokus naikin Diri IPK sendiri, aja. ya. jadi ini programnya ini maksudnya gimana? Dia itu masuk program semacam program kuliah atau program yang kalian memang istilahnya itu apa ya? Ikuti mandiri. Iya, Ikuti Oh, mandiri, diikuti kayak mandiri. kayak misalnya kayak yang tadi terserah PPK mau gitu. ikut atau tidak. Nah, jadi itu. bisa nanti lewat Sahabat Cerdas ini Oke. program-program yang sudah kalian bangun nih secara mandiri itu kita database dalam Sahabat Cerdas. Nah, kita udah punya nih beberapa kegiatan yang sudah kita rancang bangun. Nah, ketika kita merekrut atau nanti ada anak-anak yang bisa mengikuti, kita harus bisa menunjukkan nih Sahabat Cerdas itu tidak hanya mengedukasi dalam masalah teori, tapi di sisi praktek dan kita sudah bisa menjalankan. Syukur-syukur kita bisa menghasilkan gitu loh. Oke. Jadi tidak hanya sebuah forum diskusi yang di sini hanya membahas tentang sebuah teori, tapi ada lini usaha mungkin ya dari roadmap yang sudah dibangun tadi program itu. Itu kan nanti kalau saya rasa ya kadang mungkin gini, mahasiswa itu kadang nggak tahu gitu, nggak tahu informasi. Tapi kalau misalkan nih kalian datang pada saat ospek gitu kan di awal-awal, kalian datang memperkenalkan diri kalian sudah bisa memberikan beberapa pengalaman kalian lewat program-program yang bisa diunduh. Saya yakin banyak yang respon itu. Saya juga dulu kalau nggak dapat informasi tentang itu, mungkin waktu saya kuliah juga nggak ngapa-ngapain gitu. Pada saat di situ ada informasi, pada saat saya ikut kelompok studi pasar modal dan Saya juga ikut juga ya dan juga ikut kelompok usaha kecil menengah itu industri kecil dan menengah lah IKM. UMKM ya ada industri kecil dan menengah itu kalau nggak salah. Nah itu kan dari sebuah informasi yang hanya ini kayaknya passion gue di sini nih. Ya kalau kita nggak tahu informasi itu kita mau kemana gitu kan. Nah, untungnya pada saat itu waktu awal-awal ya, itu jadi kita bisa ngikut itu. Di situ kita punya pengalaman gitu loh. Lah ini bisa kita bangun kan eman-eman. Kalian kan juga sudah merancang bangun ini kan kalau Idenya diteruskan udah eman. ini. Idenya udah jalan. Masalah lainnya nggak di situ aja sih Gus, kadang masalah pendanaan juga itu Nah, jadi masalah. Kadang kita nih Waduh. kita udah maju keberlanjutannya, Tapi tapi gagal. Iya, itu gimana Gus? Ya. Itu Tadi gini, makanya kan semuanya harus diinventarisir. Ini persoalannya kita mau mengembangkan itu apa? Dari sisi misalkan nih permodalan, pasar, tenaga atau apapun lah, inventarisir dulu. Ya memang harus segala sesuatu harus memang ada sebuah fokus di dalamnya kan gitu kan. Kalau ini kan memang yang aku kemarin itu yang tadi kita bahas ini kan, saya tuh udah tergambar memang dengan durasi kalian yang hanya part time gitu kan, pasti nggak akan bisa optimal gitu loh. Ya paling kita cuman umpamanya kita mau apa itu cuman kita bisa ngasih pembukaannya aja gitu. Tapi pada substansi sampai kesimpulan kita belum gitu kan. Jadi ini harus kita pikirkan gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar kita datang hanya membuka. Kalau gitu nanti akhirnya masyarakat pun juga kayak biyen yang ngono-ngono kita kali mahasiswa marano hilang. Lah, itu yang maksud saya itu paradigma itu harus kita rubah gitu loh. Jadi kita harus punya biar masyarakat ada trust kepada kita dan kita bisa membuat suatu perubahan yang di mana kita bisa memberikan benefit untuk mereka gitu. Ya udah nantilah kita rancang bangun bersama ya. Oke. Bersama kita bisa. Ya, ini harus bergerak bersama. bergerak bersama-sama. Oke. Alhamdulillahnya ini pertanyaan yang saya ajukan udah dijawab dengan jawaban yang luar biasa ya dari narasumber kita kali ini. Nah untuk sesi akhir ini saya butuh closing statement sih ya, yang pastinya dari kakak-kakak mahasiswa dulu nih. Jadi gimana caranya biar yang pertama masyarakat itu biar aware juga atas kedatangan kita nih ke desa, biar gak trust issue ya bahasanya ya. Terus kemudian yang kedua, kita bisa mengajak mahasiswa yang lain buat sama-sama punya pemikiran atau mindset yang kayak kita harus peduli sama masyarakat desa nih. Jadi kita ilmunya itu bukan buat diri kita sendiri aja gitu, tapi harus bermanfaat gitu. Nah
Mungkin bisa disampaikan dulu yang pertama dari Kak Raisa. Waduh. Jadi closing statement yang pertama ini untuk warga desanya ya. Oke. Jadi untuk Bapak Ibu mohon maaf. Jadi kami itu tidak ingin lebih-lebih lah ya. Kami itu cuma ingin mengabdi di desa manapun itulah di Jember. Jadi kami juga ingin untuk mendapatkan akses ke desa jenengan biar lebih maju gitu, dan pastinya itu akan berdampak baik juga ke desa. Bukan kita itu ingin menginvasi desa atau kita ingin untuk malah meribeti gitu ya. Kadang kita dianggap kayak, lu ngapain sih mahasiswa kesini gitu, kayak udah ribet, udah banyak anak-anak tambah banyak anak-anak gitu ya. Jadi dialami jadi sebenarnya kami tuh nggak pengen seperti itu. Jadi anggap saja kami sebagai orang-orang yang memang ingin untuk mengabdi dan juga ingin memberikan dampak yang baik di desa seperti itu. Kemudian untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya yang ingin atau masih belum berkeinginan bahkan untuk mengabdi di desa, jadi bisalah kita untuk bertemu, nggak apa-apa. Kita ngadakan pertemuan, apa aja sih benefit kita yang udah kita dapatkan ketika kita mengabdi di desa. Dan benefitnya itu banyak banget sebenarnya. Seperti kita itu bisa memperluas silaturahmi kita ke orang-orang desa yang sebelumnya kita belum pernah bertemu gitu ya. Terus kita juga bisa mendapatkan benefit pengalamannya, kita bisa berinovasi di situ, lebih kreatif, mengadakan pelatihan dan juga pengembangan lainnya. Dan juga yang ketiga, kita kadang bisa mendapatkan konversi mata kuliah. Nah itu yang biasanya dicari-cari ya. Dan jangan khawatir tentang pendanaan. Nah pendanaan kalian nggak bakal ngeluarin uang sepeser pun sih Mbak. Jadi itu kita bakal didanai oleh pemerintah maupun oleh LP2M Universitas Jember, dan banyak sekali pendanaan-pendanaan lainnya. Jadi kita itu cuma tugasnya untuk mengabdi dengan setulus hati dan juga mengeluarkan tenaga dan pikiran kita untuk membangun negeri seperti itu. Oke, keren. Jadi kitanya juga harus aktif cari-cari info gitu ya Kak. Iya, ya? betul. Kalau dari Kak Ivo gimana nih? Oke, tadi pertanyaan-pertanyaan yang terkait masyarakat desa ya. Iya, yang pertama Oke. itu. Nah, untuk mungkin terkait masyarakat desa sendiri, kita ya kembali lagi, memang tujuan kita itu yang pertama untuk mengabdi kepada panjenengan-panjenengan semua. Kita ingin benar-benar tujuannya itu tulus, ingin membantu gitu loh, untuk bisa mengimprove apa pengetahuan yang memang kita miliki seperti itu. Dan mungkin tipsnya buat teman-teman, buat yang pertama kali mau masuk ke desa itu ya, pertama pasti kita harus tahu dulu dengan sopan santun. Pasti nanti ketika kita datangnya pun dengan sopan santun, masyarakat desa akan menerimanya dengan bagus juga. Maksudnya nggak tiba-tiba ujuk-ujuk saya mau program ini, saya program rancangan seperti ini, kan itu kurang etis juga. Memang harus pertama ya kenalan dulu, jangan langsung ujuk-ujuk langsung ke program itu, jangan. Kemudian kayak misal jangan langsung ke masyarakatnya, ke pemerintah desanya dulu, kayak programnya itu seperti ini, sesuai apa enggaknya. nah jangka waktunya itu seperti apa, seperti itu. Nah selanjutnya terkait untuk mahasiswa itu sendiri ya, terkait bagaimana untuk apa tadi pertanyaan yang Gimana mahasiswa biar itu semangat gitu. Oke, biar semangat ya. Tentunya ketika kita itu bisa kan dalam perguruan tinggi kan nggak hanya di kampus saja ya. Kita memang harus bermanfaat juga di masyarakat seperti itu. Kayak maksudnya kan memang di perguruan tinggi sendiri itu udah ada program KKN, tapi kan kalau kita berfokusnya ke KKN aja kan itu kurang seru gitu teman-teman. Maksudnya kita nggak mendapatkan vibe baru. Contohnya aja kayak misal kita ikut PPK Ormawa tuh, kita ikut PPK Ormawa, KKN-nya dikonversi, kemudian kita juga bisa ke desa yang rentan waktunya lama gitu, nggak kayak KKN kan mungkin cuma 40 hari gitu. Nah kalau PPK Ormawa kan hampir jangka waktunya 6-8 bulan. Jadi kita bisa misal nginep di desa, kita bisa mendapatkan keakraban, kekeluargaan dengan masyarakat desa. Kemudian kita juga bisa jalin relationship ya tentunya untuk keutamaan kita ke depannya kan, karena kan nggak hanya berhenti di situ saja, ke depannya kan pasti akan kita mungkin membutuhkan di desa tersebut buat penelitian apa ataupun apa, tentunya seperti itu. Dan juga buat teman-teman, ketika teman-teman itu bisa bergabung di salah satu entah pendanaan dari yang asal dari kementerian ataupun dari swasta yang outputnya itu ke desa, itu pasti teman-teman itu akan mendapatkan vibes lebih baru lagi. Karena contohnya aja ketika teman-teman diajukan misal ke salah satu CSR perusahaan, itu kan para
para beberapa manajer perusahaan yang memberikan CSR itu bisa tahu tuh potensi desanya itu seperti apa, yang mungkin relevan tuh dengan tujuan program perusahaan itu seperti apa. Nah, dengan seperti itulah teman-teman bisa meningkatkan tuh value dari desa, salah satu desa-desa yang memang berpotensi itu seperti apa, dan juga teman-teman juga bisa feedbacknya lagi, mendapatkan relationship dengan para jajaran, mungkin karena kan ini perkara perusahaan tuh langsung relationshipnya dengan pusat, dengan para manajer seperti itu. Jadi relationshipnya dapat, konversinya dapat, pengalamannya dapat, mengabdinya dapat, dan juga nggak hanya stuck di kampus saja, tapi bisa berkembang lebih banyak di luar lagi gitu ya, seperti mantap. Oke, itu tadi dari kakak prestasi di sini ya. Kemudian yang terakhir ini dari Gus Jadin, bagaimana Gus supaya kita juga dapat dukungan yang lain nih, mungkin dari support moral atau apa gitu ya Gus ya. Closing statement. Terus juga closing statement buat kita para generasi milenial ini biar semakin semangat dalam membangun desa. Jadi gini, kalau kita ingin sukses, kita ingin berkembang, syarat yang harus dilakukan pertama kan oleh kita adalah open mind. Oke. Kita nggak boleh tertutup, kita nggak boleh suudon ke orang lain, kita harus suudon. Disitulah jendela informasi kita akan dapatkan dari siapapun, mau dari orang yang senang ke kita ataupun tidak, karena setiap informasi yang masuk bisa jadi itu kita butuhkan untuk merancang bangun kesuksesan kita. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang pertama, yang kedua, binalah hubungan itu dengan saling kepercayaan. Nah, kepercayaan itu tidak bisa diminta ya, tapi itu adalah sebagai bagian yang harus dibuktikan. Kamu misalkan kamu percaya dong sama saya, orang nggak akan langsung percaya. Orang percaya kalau kita kepercayaan itu bukan suatu yang benar, tapi harus kita perjuangkan. Nah, untuk memperjuangkan kepercayaan itu, kita supaya dipercaya orang, maka kita harus amanah dan kita harus tulus apa adanya, dan harus berhubungan dengan orang lain itu tidak karena motivasi jelek, tapi lebih pada membangun rasanya itu saling cinta dan belas kasih antara sesama. Barulah di situ kita tentukan kurs bersama untuk mencapai kesuksesan bersama. Rubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan baik, dan itu jalankan istiqomah dari yang kecil-kecil, dan jagalah sampai kamu berhasil. Jangan pernah menyerah sebelum kamu berhasil. Itu aja. Oke, keren. Masya Allah. Oke, pada paham semuanya ya teman-teman di sini. Wah, dapat pencerahan. Terima kasih kepada Kak Raisa, Kak Ivo, dan Gus Jadin sudah memberikan kita banyak insight baru dan juga dapat pemahaman yang luar biasa untuk kali ini. Oke, teman-teman. Oh, sebelum itu kita harus jargon dulu. Oke. Sahabat Cerdas Indonesia, nanti mencerdaskan masyarakat dunia. Oke, sama-sama ya. Sahabat Cerdas Indonesia, mencerdaskan masyarakat dunia. Oh ya, ada jargon lagi mungkin Gus? Oke. Kalau aku bilang, mulai saat ini masyarakat Jember dan semuanya harus lebih smart and religious untuk perubahan Jember lebih baik dan lebih bahagia, gitu ya. Oke. Lebih baik dan lebih bahagia ya. Oke, siap. Mulai saat ini, untuk seluruh masyarakat Jember dan seluruh masyarakat Indonesia, kita harus smart and religious untuk perubahan lebih baik dan lebih bahagia. Mungkin itu tadi yang bisa kami sampaikan di podcast kali ini, dan tunggu podcast dengan tema-tema yang keren selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.